Faqalu faqaluhu sallallahu alaihi wasallam innal mala man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan, yatlubuhu fihi ilman, dia menuntut di dalamnya itu satu ilmu, salakallahu bihi tariqan ilal jannah, Allah memudahkannya di dalamnya satu jalan ilal jannah, ke surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innal malaikata latada'u ajnahataha li talibil ilmi. Innal malaikata, sungguhnya malaikat itu latada'u ajnahataha, meletakkan sayap-sayapnya li talibil ilmi, bagi para penuntut ilmu, ridon, karena keridhaan, bima yasna'u, karena perbuatan mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li an taqduwa fatata'allama baban minal ilmi, barang siapa yang di waktu pagi menuntut mempelajari satu bab minal ilmi, dari ilmu, khairum min an tusalliya mi'ata rak'atin, itu lebih baik dari sholat 100 rakaat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, babun minal ilmi, satu bab dari ilmu, yata'allamuhu rajulu, yang dipelajari oleh seseorang, khairul lahu minad dunya wa ma fiha, lebih baik baginya dari dunia dan seisinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu wajib, fardu ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau bisin, walau di negeri Cina. Wa qala alaihi salatu wassalam, al ilmu khazainu, ilmu itu adalah pembendaharaan atau kas. Mafatihuha as-su'alu, dan kuncinya adalah bertanya. Fas'alu, maka bertanyalah kalian. Fa innahu yu'jaru fihi arba'atun, karena sungguhnya bertanya itu yu'jaru, ganjarannya bagi dalamnya itu ada 4 golongan. As-sailu, yang pertama itu penanya, wal alimu, yang punya ilmu, wal mustami'u, dan orang yang mendengar, wal mahabbu lahum, dan orang yang Wal, mencintai, wal muhibbu. wal muhibbu lahum, wal muhibbu lahum, dan yang mencintai mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi lil jahili ayyaskuta ala jahlihi, hendaknya bagi orang bodoh ayyaskuta ala jahlihi, diam atas kebodohannya. Wala lil alimi ayyaskuta ala ilmihi, dan tidak bagi orang alim ayyaskuta, diam ala ilmihi, atas ilmunya. Wa fi haditsin Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, dan dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai atasnya, Putus ya.
Kenapa itu? Berhenti, mati anunya. Eh, jelek keluar. Entah. Wait. Ya, Tapi pun keluar pembaca jelek jaringannya pun. oh Aku ya. baru dihubungi ulang pun.
Apa Anda bilang pembacanya? Masih bisa hadir? Tapi jaringannya pun baru dia coba login kembali. Tapi kayaknya belum bisa pun. Coba ada yang bisa baca? Adenan bisa baca Adenan. Ridho, Ridho, filenya Oke. kirim. Lanjut sampai ini. Fi hadithi Abi Dzar radhiyallahu anhu, ujuru majlisi ilmin afdalu min salati alfi rakaatin. Menghadiri majlis ilmu lebih afdal daripada 1000 rakaat salat. Wa iyadati alfi maridin, dan mensiarahi 1000 orang sakit. Wa syuhudi alfi janazatin, dan melayat atau menyaksikan 1000 jenazah. Wakila ya Rasulullah, lalu ditanya, ya wahai Rasulullah, min qiraatil Quran, apakah itu juga lebih afdal daripada membaca Al-Quran? Faqala sallallahu alaihi wasallam, wa hal yanfa'ul Qur'anu illal bil ilmi? Apakah bermanfaat baca Al-Quran tanpa ilmu? Jadi amal yahtaju ila ilmin. Jadi maksudnya di sini adalah afdalnya ilmu daripada amal. Artinya amal yang tidak didasari dengan ilmu. Hadis ini ada yang mengatakan bahwa hadis ini hadis maudhu. Ibnu Jauzi memasukkan di dalam kitabnya yang bernama Al-Mawdu'at dari hadisnya Umar bin Khattab. Pada hadis yang lain, waqala sallallahu alaihi wasallam, man ja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihal islama. Siapa yang meninggal dunia atau didatangi kematian dalam keadaan menuntut ilmu yang bertujuan untuk menghidupkan Islam, fa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannati darajatun wahidatun. Antara dia dengan para nabi di surga nanti hanya sederajat saja. Itu adalah hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan atau keistimewaan belajar. Ini at-ta'allum. Kalau at-ta'lim mengajar, at-ta'allum wa ta'lim. Wa ammal athar, adapun athar, itu kata-kata para sahabat. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas berkata, "Dzallaltu taliban fa'azzaztu matluban." Saya rendahkan penuntut ilmu dan saya memuliakan sesuatu yang dituntutnya. Jadi apa artinya? Dzallaltu taliban. Saya merendahkan penuntut ilmu dan saya muliakan sesuatu yang dituntutnya. Artinya apa? Ya, Saya pembaca sudah hadir. menjadi mulia. Wa kadzalika qala Ibnu Mulaika rahimahullah, cun-cun. Ayo lanjut, wa'mal. Iya, Pung.
Saya lanjut. Langsung ke asar kedua saja. Ibnu Mulaikah rahimahullah. Asar pun. Ya, asar ya. Wa kadzalika qala Ibnu Mulaikah. Baik. Jadi itu kita kembali ke perkataannya Ibnu Abbas tadi mengatakan zallaltu taliban. Saya merendahkan, saya menjadi rendah pada saat aku menuntut ilmu. Karena seperti seakan-akan dia berkata, saya merendahkan diriku dan memilih kesusahan, memilih bersusah payah dalam menuntut ilmu. Fa'azzatu matluban. Lalu kemudian karena itu fasirtu azizan. Ya, ini karena fa'azzastu matluban. Lalu saya menjadi mulia karena yang saya tuntut itu. Lalu saya menjadi mulia karenanya karena uh, ini adalah diriwayatkan oleh Al-Hakim fi Mustadrakihi. Ya. Nah, kemudian jadi ketika Anda menuntut ilmu, kita merendahkan diri, ya, eh, termasuk di dalam hal memikul semua beban-beban yang dibutuhkan dalam menuntut ilmu, seperti mesti kurang tidur, banyak harus dikurangi, ya, karena kemudian karenanya dia menjadi fa'asas tumakluban, menjadilah mulia karena dalam keadaan dia menjadi apa? Ketika dia talib, Anda akan matlub. Kalau hari ini Anda talib, suatu saat Anda akan matlub. Eh, hari ini Anda mencari, ya, suatu saat Anda nanti akan dicari, ya. Nah, ketika Anda sudah dicari itu suatu kemuliaan. Jadi jangan merasa rendah karena mencari, rendahkanlah dengan sama dengan kalau kita mau kalau ilmu itu diibaratkan air, air itu mencari tempat yang rendah, ya. Tidak ada air yang menanjak ke atas, semuanya mencari tempat rendah. Kemudian berikutnya, demikian pula dikatakan oleh Ibnu Mulaikah, Mara itu mislah Ibni Abbas, ya. Saya tidak pernah melihat orang seperti Ibnu Abbas. Idza ra'aitahu, apabila saya melihatnya, maka saya melihatnya adalah orang yang paling tampan. Fa'arabun nasi lisanan, dan orang yang apabila ia berbicara, maka ia orang yang paling lancar lidahnya. Wa iza afta, maka apabila ia memberi fatwa, maka ia orang yang paling banyak ilmunya. Asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar fil Abdul Farid.
Ya. Kemudian selanjutnya, waqala Ibnu Mubarak rahimahullah, waqala waqala Ibnu Mubarak, ajibtu liman lam yatlubil ilma. Ah, kaifa tad'uhu nafsuhu ila mukarramatin. Ibnu Mubarak berkata, saya heran terhadap orang yang tidak menuntut ilmu. Bagaimana ia mengajak dirinya kepada kemuliaan? Asar berikutnya, waqala ba'dul hukama, sebagian ulama hikmah mengatakan, inilah arhamu rijalan karahmati li ahadir rajulaini. Sungguhnya saya tidak sayang atau mengasihi orang-orang seperti sayangku kepada salah satu dari dua orang. Rajulin yatlubul ilma wa la yafham. Itu orang yang menuntut ilmu tetapi tidak paham. Wa rajulin yafham wa la yatlubuhu. Orang yang paham tetapi dia tidak menuntutnya. Artinya bagaimana dia paham? Artinya dia paham kemuliaannya ilmu tetapi dia tidak menuntutnya. Ada juga orang dia karena pahamnya terhadap kemuliaan ilmu, dia menuntut ilmu walaupun dia tidak paham. Yatlubul ilmu wa la yafham. Qala Abu Darda radhiyallahu anhu, Abu Darda mengatakan, li'an ata'allama mas'alatan ahabbu ilayya min qiyami lailatin. Saya mempelajari satu masalah dalam ilmu lebih aku sukai daripada menghidupkan atau salat satu malam. Dan juga berkata, al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khairi. Ya. Orang yang ya, dan orang aja wasarun nasi hamajun la khaira fihim. Dan seluruh manusia tidak ada baik padanya. Dan juga berkata Abu Darda juga aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun. Dan ia berkata juga, jadilah orang yang pandai, orang yang beriman, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengarkan ilmu, dan janganlah kamu menjadi orang keempat, maka kamu binasa. Siapa yang keempat ini? Yaitu kun aliman muta'alliman au mustami'an. Apa yang keempat di sini? Yang membenci. Wala takun, membenci Ingkari. ya, bisa. Atau jahilan, wala takun jahilan. Waqala atau
Majelis ilmu itu menghapus 70 majelis dari siang. Wa qala Umar radhiyallahu anhu utu fi abidin qa'imil laili sha'imin nahari min maut abin billahi. Ini Umar. Kematian 1000 ahli ibadah yang mendirikan malamnya dan puasa di siang hari jauh lebih ringan dan alim yang mengetahui yang halal yang diharamkan. Waqala Syafi'i anhu talabul ilmi nafilat. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Berikutnya, Qala Abdul Hakam rahimahullah, kuntu inda malikin akra'u alaihi ilma ad-dhuhra. Salli. Wa qala ya hadha mal ladzi kunta ilaihi bi afdali mimma kunta fihi isa sahhatin niyyah. Abdul Hakim berkata, saya pernah bersama dengan Imam Malik membaca atau belajar ilmu, membaca ilmu. Lalu waktu itu masuk zuhur. Maka saya pun kemudian kumpulkan kitab-kitab untuk sholat. Lalu Imam Malik berkata, hai ini apa yang kamu malladzi kunta ilaihi? Kenapa? Hai, apa ini? Apa yang kamu lakukan padanya? Maksudnya, ini kan sedang menuntut ilmu. Apa yang kamu lakukan kepada ilmu? Malladzi kunta ilaihi bi afdali mimma kunta fi isa sahhatin niyyah. Apa yang kamu lakukan kepadanya tidaklah lebih utama daripada apa yang kamu ada padanya. Maksudnya, tidak usah meninggalkan ini, menuntut ilmu untuk berpindah ke yang lain. Karena ini lebih afdol. Tiada ini kecuali lebih afdol selama niatmu baik. Ya, karena ini bukan bukan artinya kita mendahulukan sunnah daripada wajib. Ini antara sunnah dengan ini justru antara sunnah dan wajib. Saja wajib kifayah. Karena sholat zuhur wajib, tetapi disunnahkan kan. Bukanlah wajib ketika mana hukumnya. Ini kan artinya sama-sama sunnah toh. Atau taruhlah bukan berarti kenapa kau tinggalkan ilmu. Ini kan sunnah, ini kan salat lebih wajib. Bukan begitu maksudnya. Salat zuhur kan waktunya panjang, gitu. Dari jam 12 sampai jam 3 sore. Nah, mempercepat, mensegerakan sholat, ya memang hukumnya sunnah kalau tidak ada kebaikan yang dilakukan yang kesunnahannya lebih tinggi. Al-ahammu fal-ahammu. Bahkan di dalam hadis sahih ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah menjamak salat maghrib dengan isya di Masjid Nabawi Madinah karena berada dalam majelis ilmu, ya. Qala Abu Darda radhiyallahu anhu, Abu Darda juga berkata, man ra'a annal guduwa ilal ilmi laisa bijihadin faqad naqasa fi ra'yihi wa aqlihi.
Siapa yang memandang bahwa pergi mencari atau menuntut ilmu tidak termasuk jihad, maka ia adalah orang yang kurang akalnya, ah, dan pandangannya. Maksudnya pandangannya sempit ya. Nah, itu adalah asar asar dari para sahabat yang menunjukkan keutamaan dan keistimewaan belajar. Nah, jadi sudah kita fadilah ilmu, fadilah orang alim, yaitu fadilah itu ta'lim. Sekarang keutamaan dan atau keistimewaan mengajar. Jadi tadi belajar, sekarang mengajar. Jadi tadi itu adalah untuk talib, sekarang untuk yang mengajar. Ammal ayat wa qauluhu azza wa jalla wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Dan itu sambungan tadi ayat tentang falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Ya, itu maka hendaklah sekelompok eh, ber, ber, berfokus untuk menuntut ilmu agar waliyunziru qaumahum, agar dia atau menasihati kelompoknya atau kaumnya. Maksudnya tentu saja artinya kaumahum di sini adalah tentu dia tahu adalah kelompok yang paling dekat yang punya afiliasi ke dia secara psikologi, secara emosional. Pasti kaumahum artinya dia mengetahui adat istiadat ya. Ini juga menunjukkan ya kita mengajak kepada kebaikan mesti dulu mendahulukan orang yang paling dekat. Iza raja'u ilaihim, ketika dia kembali, ketika mereka bertanya. Wal muradu al insar di sini adalah talim wal irsyad, mengajar dan nasihat. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitabah. Ingatlah ketika Allah mengambil janji kuat orang-orang yang ditentukan kepadanya agar mereka nahulin wala mudah menyembunyikan Cek, cek.
wa id akhadallahu mitsaqal ladzina. Ini adalah kewajiban ya. Akhul mitsaq da sumpah jabatan ya. Kitab. Nah, jadi masuklah semua termasuk ulama di sini karena al ulama warasul anbiya, al anbiya minal ladzina utul kitab. Aidan. Wa ijabu ta'lim adalah kewajiban untuk mengajar. Nah, jadi ingat itu bahwa mengajarkan ilmu adalah kewajiban. Ah, bukan profesi ya, bukan profesi untuk mata pencarian ya. Kalau Anda berilmu, Anda juga bekerja mencari harta, maka juga tetap juga harus menyebarkan ilmu itu ya. Kalau Anda umpamanya nanti menjadi pedagang, padahal Anda kayak muda, ya wajib ya mencari nafkah, wajib juga menyebarkan ilmu. Kalau kita punya amanah menjadi guru, ya, dan ketika ada guru ada gaji, maka itu lebih juga karena bisa lebih fokus untuk memberikan apa, menyebarkan ilmu itu. Nah, ini wajib ya, jangan jadi dua kewajiban bagi kita, kewajiban mencari nafkah untuk keluarga dan kewajiban untuk menyebarkan, mengajarkan ilmu yang kita dapat, ya. Karena itu, karena ini adalah kewajiban, ketika ada mengundang ceramah, jangan pilih-pilih, ya. Dahulukan saja siapa yang lebih dulu mengundang dan sesuai dengan waktunya kosong ada. Jangan dipilih-pilih, waktunya kosong tapi dipilih-pilih tidak bagus di situ. Kan amplop datang saja. Walaupun Anda tahu tidak ada amplopnya, datang saja, ya. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya tanpa kita sadari, tanpa kita tahu dari mana caranya berasal Tuhan. Jadi tidak usah kita mikirkan itu pekerjaan Tuhan, ya. Wa qala ta'ala wa inna fariqam minhum, sesungguhnya sebahagian dari mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Ini adalah ayat merupakan pengharaman untuk tidak mengajarkan atau menyembunyikan. Jangan sampai dibilang jangan mesti kalau kita ceramah mesti juga dibayar. Ini kita sekolah ini bayar SPP, ya, bayar ongkos, mesti juga dibayar itu mesti. Jadi berarti, nah itu kita menjadikan ilmu untuk mencari apa? Untuk mencari upah, ya. Berarti kita tidak mau, berarti kita itu ya membayar untuk mendapatkan ilmu, dengan ilmu itu Anda mau menjadikan profesi, ya. Jadi seharusnya begitu. Kan ini adalah ketika kita tidak melayani padahal kita mampu, cuma karena kita tahu bahwa di situ tidak sepadang waktu yang kita keluarkan, yang kita ajarkan daripada pemberian mereka, berarti kita itu sedang tidak melaksanakan kewajiban kita. Kewajiban itu wajib dilakukan walaupun ada ini, ya. Justru kalau ada orang
yang menginginkan kita untuk diajar, berterima kasih. Lah, kenapa berterima kasih? Karena ada orang yang membantu kita untuk bebas dari apa? Beban kewajiban itu. Termasuk saya ini kan, saya mengajar kalian, ya Anda membantu saya untuk melaksanakan kewajiban supaya nanti di suatu waktu bukan lagi apa, saya tidak dituntut lagi karena ini adalah kewajiban. Yang namanya kewajiban bila dilakukan mendapatkan pahala, bila tidak dilakukan akan mendapatkan apa? Kama qala ta'ala fi syahadati, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam pemberian saksi di pengadilan, wa may yaktumha, siapa yang menyembunyikan kesaksiannya padahal dia tahu satu masalah, fa innahu azimun qalbu, maka sesungguhnya orang yang menyembunyikan kebenaran itu hatinya berdosa. Wa may yaktumha adalah orang yang berdosa hatinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma'atallahu aliman ilman. Allah tidak memberi orang alim ilmu, ya, illa akhadha alaihi minal mitsaq ma akhadha 'alan nabiyyin ayyubayyinuhu lin-nasi wa la yaktumuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Ulay dalam Al-Kamil fi Du'afa. Orang yang sesungguhnya Allah tidak memberi ilmu kepada orang yang alim kecuali Allah Subhanahu wa taala mengambil janji kepadanya seperti apa yang diambilnya dari para nabi. Agar kepada manusia dan tidak menyembunyikan. Jadi wajib kita sebarkan, kita menyampaikan, kita sembunyikan. Termasuk juga membatasi. Ya kalau ada orang yang butuh bertanya dan kita ada waktu untuk jawablah, ya. Wa qala ta'ala wa man ahsanu mimman da'a ila Allah sholiha. Yang lebih daripada orang yang menyeru kepada Allah, keridhaan Allah dan mengerjakan amal soleh. Ini adalah pujian, artinya Allah memuji orang yang menyeru, mengajak, menasihati untuk berpegang teguh kepada jalan Allah dan berbuat amal saleh. Adalah dalam ayat lain Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah semua manusia kepada Tuhan dengan dan dapat membedakan antara yang hak dan batil. Artinya yang dimaksud dengan hikmah, objek yang disampaikan itu benar, caranya baik, dan sasarannya tepat. Itu hikmah. Mesti. Jadi perkataan itu mesti disesuaikan dengan konteksnya. Kapan tidak, walaupun benar, tidak sesuai dengan konteks, bukan hikmah. Alimuhumul kitab wal hikmah. Dan dia mengajari mereka. Lanjut. Wa ammal akhbar itu adalah tadi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Dan Allah wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata. Dan mengajarkan mereka kitab atau Al-Quran dan hikmah. Itu adalah ayat-ayat yang
berkaitan dengan keutamaan mengajar. Lanjutnya, kita tambah sedikit ya, baru selesai. Wa ammal akhbar, adapun hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan dan keistimewaan mengajar itu diantaranya sebagai berikut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan radhiyallahu anhu ila al-Yamani, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ketika dia mengutus Mu'adz ke Yaman, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya sungguh Allah memberi petunjuk kepada seseorang karena kamu, artinya sebab orang mendapatkan hidayah karena kamu, itu jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nas uktiya, ya, thawaba sab'ina siddiqan. Siapa yang mengajarkan satu bab ilmu, man ta'allama baban minal ilmi, siapa yang belajar satu bab dari ilmu, liyu'alliman nas, tujuan belajarnya itu adalah untuk mengajar orang lain, dia maka dia diberi pahala 70 orang siddiq. Besar juga ini, karena siddiq masuk level orang-orang ya setelah Nabi ya. Wa ulaika ma'allazina wa ulaika minan nabiyyin wasiddiqina, ya. Kalau dalam Al-Qur'an itu as-siddiqin itu nabi. Hadis ini tidak jelas, tidak terang ya keterangannya. Wa Isa alaihissalam, Isa pernah berkata, man alima wa amila wa allama, siapa yang berilmu dan mengamalkan lalu mengajarkan, fadzalika yud'a aziman, maka itu sudah bisa digelari sebagai orang agung dalam kerajaan langit. Jadi ini ibaratnya berarti orang yang berilmu lalu dia mengamalkan ilmunya lalu dia mengajarkan juga, berarti orang ini viral di langit, dikenal ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, idza kana yaumul qiyamati yaqulullah subhanahu wa ta'ala lil abidina wal mujahidina, ketika ta'abbadu, itu mereka masuk surga itu mereka itu mendapatkan itu karena ilmu kami
sehingga mereka ahli ibadah, lalu mereka berjuang, maka Allah pun menjawabnya. Fayaqulullahu azza wa jalla, Allah berkata, antum indi di malaikati. Ya, Allah mengatakan kepada para ulama, kamu sekalian bagiku seperti sebahagian malaikatku. Wa isfa'u tasyaffa'u. Maka mensyafaatilah, berilah syafaat, ya, akan diterima. Wah, ini hadisnya siapa yang meriwayatkan? Al-Iraqi. Cek, cek, cek. Belum kapan live-nya, apa rekamannya, Edir. Iya, Deng. Tidur kapan? Haidir. Kayak sama ya kan Ini itu. sudah Nggak mantap aneh. resume. Idza kana yaumul qiyamah nanti ku takappus Oke. ujung hari yaqulullahu ta'ala lil Belum abidina rekamannya, Dir. kedefon Allah ta'ala di lihatanna wal mujahidina dan orang yang bersungguh-sungguh udkhulul Makanya. jannah. Haidir. Ndi. Bunuh rekamannya, Ndi. Supaya nolih ke Pertama di surga. Rasa urasa matin. Urasa matin to anu. Tidur kapan ya? Wala. Allahu a'lam bis-shawab. Dia ya kerja metek-metek ke sini. Nih, gak. Balik, mah jeda-jeda guru tak bicara. Ketahuan nih cuncung. Tuh na cuncung gitu lah. Angkat ditama deh sih nak baca. Muhammadku. Mengingin bawa guru tak ke sih. Makanya di sini baju Muhammad. Jaringan. Oh. Keberatan baru na cuncung. Masuk hadir denuno nih. Ke mana? Masuk mana bani? Matur ke mater ke mana kau masuk mana ki? Sengim. Salah ternit. Oh, anu kamu host Jamal. Iya ga? Aku Ya tekan. bunuh. Yang mana? Akhiri rekaman. Lainnya. Yang lainnya? Terus pencari yang berhenti rekaman kapan? Kam?
Jeda rekam. Oh ya, hentikan perekaman. Oke. Iya.